Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini gue akan menceritakan film berjudul He Knew God at Langsen tahun 2023. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Pada episode kali ini, Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjuangan pemuda desa yang selalu dianggap sebelah mata. Namun, seiring berjalannya waktu, pemuda tersebut tiba-tiba menjadi kesatria hebat yang mampu melindungi semua penduduk desa dari ancaman dan api kegelapan. Bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja kita teriakan bersama-sama, Skoy Brother! Di sebuah kuil leluhur alam dewa inilah film pun dibuka. Kita diperkenalkan akan sosok si pendekar tua yang sedang melakukan meditasi guna meningkatkan kemampuan kanuragan ilmu spiritualnya. Namanya adalah Master Yuding. Kita panggil saja Pak Tua. Merasa mendengar suara rintihan, Pak Tua bergegas pergi untuk mengeceknya. Dan benar saja, di altar leluhur alam dewa inilah Pak Tua melihat keberadaan si wanita cantik yang sedang tertatih terluka di bagian paha putihnya. Pak Tua pun berfirasat jika wanita yang menggodanya bukanlah wanita baik. Tentu dengan penuh sigap Pak Tua waspada dengannya. Ya, di sini akhirnya terbongkar jika wanita yang baru ia tolong merupakan siluman ular yang sedang mencari gawan legendaris yang tersimpan di dalam kuil.区区我手里的一只小妖，玉帝，好久不见呢。崇明。 Agenda pun beralih ke sebuah pasar. Nampak terlihat seorang gadis dikejar oleh 3 orang pemuda karena gadis tersebut dianggap sebagai seorang siluman. Di sini Yutong atau kita panggil saja Yuyun diintimidasi oleh si Luo Xianghui, seorang preman pasar yang kita panggil saja Teten dan 2 orang temannya. Sambil berkata jika Yuyun ialah gadis siluman. Tak terima melihat adiknya diintimidasi, Erlang sang aktor utama sekaligus kakak si Yuyun ini dari arah belakang tiba-tiba melesat menghajar Teten dan 2 orang temannya. Erlang yang tak ingin melihat Yuyun kembali mendapat perlakuan yang tak baik, mengancam mereka dengan mengatakan aku bisa berbuat lebih kejam dari ini jika kalian kembali mengganggu adiknya itu. Pada saat Erlang dan Yuyun pergi, langkah kaki Erlang seketika terhenti mendengar Teten yang mengatakan dirinya sebagai anak haram dari bangsa siluman. Emosi akan perkataan tersebut, terlihat tangan Erlang mengeluarkan kekuatan spiritual sambil menatap tajam ke arah mereka. Yang untungnya, tindakan tersebut dapat dihentikan oleh seorang bapak-bapak yang tak lain ialah ayah kandungnya Erlang.妖孽！我看你还往小爷我罗小黑乃天界上仙，特此下凡，现出原形。我一招，三招，别中，你别跑啊！接住！小爷说一句，没有大，别跑！住手！跟我回家。 Sesampainya di rumah, Erlang pun dihukum oleh ayahnya karena ayahnya mengira Erlanglah yang membuat ricuh tadi di pasar. Sedangkan di sisi lain, di dalam kuil leluhur alam dewa, terlihat monster Yuk akhirnya terbangun dari meditasinya yang sudah berlangsung selama 20 tahun.
Sadar jika usianya yang sudah semakin tua, Pak Tua pun mulai mengeluarkan pusaka cermin langit agar dapat mencari orang yang tepat untuk ia jadikan sebagai muridnya. Yang dari kejauhan inilah cermin ajaib Pak Tua menuju Erlang yang nantinya akan menjadi cikal bakal muridnya di masa depan. Yuyun yang sedang menemani kakaknya, tiba-tiba ia mendengar suara desisan berhawa aneh berada di dekatnya. Penasaran akan hal tersebut, Yuyun mengajak Erlang untuk bergegas pergi melacak sumber suara desisan berasal. Berkat kelebihan indera pendengaran yang tajam, akhirnya mereka berhasil menemukan titik sumber suara desisan. Yang ternyata suara itu berasal dari siluman yang sedang mencuri bayi untuk ia gunakan sebagai ritual pemulihan energi spiritual. Tak ingin hal tersebut terjadi, Erlang berusaha mengejar untuk dapat merebut bayi yang dibawa oleh siluman tersebut. Mendengar suara keributan, Teten bersama temannya mencoba untuk mengecek dan memastikan kondisi sekitar. Dan benar saja, di sini Teten sangat terkejut melihat kakak iparnya yang sudah tak berdaya sambil berkata jika anaknya usai dicuri siluman. Erlang yang tak ingin kehilangan jejak, ia pun berusaha tetap mencarinya sampai masuk ke dalam hutan. Yang dengan secara tiba-tiba dari arah belakang Erlang diserang oleh siluman ular piton yang amat ganas. Menganggap jika pemuda di hadapannya tak memiliki nyali, tentu dengan tertawa bahagia siluman ular piton pun berkata, jika mereka akan ia jadikan sebagai santapan makan malamnya. Sadar jika mereka ialah manusia berdarah dewa, siluman ular pun tak ingin binasa. Ia memilih untuk kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah kejadian tersebut, sang ayah yang sekaligus tabib desa buru-buru mengobati anaknya Erlang yang terluka. Namun, di sini terlihat Erlang sangat marah terhadap ayahnya. Sebab, sampai saat ini ayahnya masih menyimpan rahasia tak memberitahu siapa sebenarnya ibu kandungnya. Erlang pun terus mendesak agar ayahnya dapat memberitahu di mana keberadaan ibunya sekarang. Kesal karena desakan tersebut, membuat sang ayah malah berbalik marah pada Erlang, lantas menyuruhnya untuk diam. Karena rasa tak tega melihat Erlang dan Yuyun terus menanyakan ibunya, akhirnya sang ayah menghantarkan mereka di tempat keberadaan ibu kandung mereka berdua. Di tempat Gunung Segel Dewa inilah, Yawuji ibu kandung Erlang yang merupakan dewi penjaga alam bertaruh nyawa berjuang dengan menyegel Mingco, si ratu klan api kegelapan. Demi keamanan dan ketentraman alam dunia, tentu tindakan tersebut sudah Yawuji lakukan selama 20 tahun, semenjak Erlang baru lahir. Di sini sang ayah Erlang melanjutkan ceritanya, di mana 20 tahun yang lalu, di saat Erlang baru lahir. Ibumu pergi menjalankan tugas mulia untuk melawan Abisi Mingco, sang ketua klan api kegelapan yang berkeinginan besar mendapatkan pusaka mutiara dewa. Dalam keadaan terdesak dan tak lagi mampu melawan kesaktian Mingco, untungnya Yawuji datang tepat waktu menggagalkan ritual penyatuan pusaka mutiara dewa dengan telur sakti yang merupakan wujud dari anaknya yaitu Yuyun. Ya, karena baru melahirkan inilah, tentu energi spiritual Yawuji masih melemah, yang tak mungkin dapat menang berhadapan dengan Mingco. Meskipun hal sedemikian, Yawuji yang tak memiliki pilihan lain akhirnya mengeluarkan segala kemampuannya mengeluarkan segel 5, unsur angin, darat, api, bahkan air yang ia gabungkan untuk dapat mengalahkan Mingco. Itulah alasan kenapa ayah Erlang menyembunyikan rahasia tak memberitahu pada mereka. Sebab selama ini dirinya sangat terpukul yang tak bisa melihat lagi istri tercintanya. Setelah mendengar semua penjelasan dari sang ayah,
Erlang dan Yuyun mencoba untuk menerobos masuk mantra segel yang berada di hadapannya. Di sini Yuyun dan Erlang sangat takjub melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat. Merasa sangat terganggu akan kedatangan mereka berdua, dewa penjaga pintu perbatasan pun mengamuk seketika dan melesatkan serangan mengusir Erlang dan Yuyun agar dapat segera meninggalkan tempat larangan tersebut. Dalam kondisi yang terdesak inilah, untungnya Pak Tua berhasil menyelamatkan sambil menyambut akan kedatangan mereka. 鸿蒙珠，休想动鸿蒙珠！是火族的未来。今日娘边将人心不死。今日你为凡人诞下孽种，已耗尽气力。若被镇压，你也难逃，那又如何？看山五行，江河绝迹，海出神行，竟敢愿以灵脉为永生永世，镇压千山之下。Ternyata Pak Tua sudah 20 tahun menunggu mereka hingga kumisnya memutih. Tak peduli akan hal tersebut, Erlang menyuruh si Pak Tua minggir agar tak menghalangi langkahnya untuk masuk membebaskan ibunya. Pak Tua mengerti jika kedua anak di hadapannya merupakan anak Yauji dan Mingco. Pak Tua menjelaskan jika mereka ingin membebaskan ibunya, paling tidak Erlang harus memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Sebab, jika ibunya bebas, Mingco sang dewa kegelapan pun secara otomatis juga akan terbebas. Untuk itu, satu-satunya cara agar dapat menyelamatkan ibunya, Erlang harus berlatih teknik jurus dewa dan bersedia menjadi muridnya Pak Tua. Tetapi dengan syarat mereka harus mendapat restu izin dari ayahnya. Merasa tantangan dan syarat tersebut tidaklah berat, terlihat Erlang dan Yuyun keluar menemui ayahnya yang sedang panik dan khawatir akan keselamatan mereka. Di hadapan sang ayah, Erlang berusaha meminta izin untuk berlatih dan menjadi murid Pak Tua. Namun, hal tersebut sontak membuat sang ayah sangat marah sambil berkata, jika dia tak ingin lagi kehilangan orang yang sangat ia sayang dalam hidupnya. Meskipun tak mendapat restu dari ayahnya, Erlang yang tetap teguh dengan pendirian, ia kembali masuk agar dapat berlatih dan membebaskan ibunya dari segala penderitaan. Sedangkan di sisi lain, di dalam markas klan api, terlihat siluman ular mengeluarkan kemampuan berkomunikasi dengan Mingco jika dirinya melihat Yuyun, seorang gadis yang sangat ia yakini anak tersebut keturunan klan api. Mendengar berita tersebut, Mingco seketika tertawa senang di hadapan Yauji sambil mengatakan jika tak akan lama lagi dirinya pasti akan keluar. Pak Tua yang tak memiliki waktu lama, ia mulai menguji kemampuan Erlang dengan 3 tahapan. Di mana jika Erlang mampu dan berhasil melewati ketiga ujian darinya, maka Erlang resmi diangkat sebagai muridnya. Namun jika ujian itu gagal ia tempuh, maka tak akan ada kesempatan baginya untuk bertemu bahkan berjumpa dengan ibunya. Di sini, Pak Tua menyuruh Erlang mendaki sampai ke puncak tebing dengan batasan waktu 30 menit dan harus kembali sebelum dupa itu habis terbakar. Dengan penuh kehati-hatian serta pendirian yang teguh, terlihat Erlang terus mendaki tebing tersebut. Yang tanpa ia sadari, rambut jenggot di dagunya pun tumbuh dengan subur dan beruban. Bahkan dari musim ke musim pun terus berganti yang membuat dirinya merasa lelah dan hampir putus asa. Ketika hujan salju turun inilah, Erlang melihat bayangan ayahnya yang terlihat sudah sangat tua renta. Di sini Erlang sangat menyesal, sedih karena tak bisa menjadi sosok anak yang berbakti.
Erlang yang mengerti jika ini merupakan ujian, tentu dengan tekad kuat dan pendirian yang teguh, ia tidak menyerah terus berjuang agar dapat sampai di puncak tebing. Sebab, mengaku kalah sebelum berjuang hanyalah dimiliki oleh bangsa pecundang. Ya, pada akhirnya Erlang pun berhasil sampai di puncak tebing. Dia pun kembali dengan selamat serta berhasil menuntaskan ujian pertama dari Pak Tua. Erlang yang sedikit bingung, tentu ia merasa linglung sebab di dunia lain ia merasa tubuhnya sudahlah tua berjenggot bahkan beruban. Seperti kakek-kakek tua. Setelah ujian pertamanya berhasil, Pak Tua kemudian membawa Erlang ke halaman depan kuil untuk melanjutkan pelatihan ujian tahap keduanya. Di sini, Pak Tua menyuruh Erlang untuk mengeluarkan segala kemampuannya dengan cara menarik nafas agar terpusat pada satu pikiran. Ujian ini sengaja Pak Tua lakukan agar dirinya dapat mengetahui level kekuatan Erlang dan seberapa keras pukulan darinya. Karena kekuatan Erlang di luar dugaan, untuk menutupi rasa malu, Pak Tua seketika berpamitan pergi dari hadapannya. Memasuki ujian tahap kedua inilah, Pak Tua kemudian menyuruh Erlang menerobos masuk, mengambil pusaka tongkat legendaris yang berada di altar leluhur sekte para dewa. Dengan ditemani Yuyun inilah, terlihat Erlang mulai mendekati pusaka tongkat legendaris yang sudah ratusan tahun tertancap di sana. Namun, di saat hendak mencabut, di waktu yang bersamaan, Erlang dan Yuyun dikejutkan kemunculan monster anjing raksasa yang terkenal akan keganasannya. Erlang yang tak ingin gagal, dengan penuh keyakinan ia pun melesat mengeluarkan pukulan Braja Musti yang baru ia kuasai. Nah, disinilah Pak Tua sangat bangga melihat Erlang yang berhasil menuntaskan ujian tahap pertama dan keduanya. Sebelum memulai ujian tahap ketiga, Pak Tua menyuruh mereka untuk pulang menjenguk ayahnya di rumah. Setibanya di rumah, nampak sang ayah menutupi rasa rindu pada mereka. Erlang yang tak ingin menjadi anak durhaka yang tak berbakti, meminta maaf kepada ayahnya. Karena demi kebaikan, sang ayah menyuruh mereka untuk tetap semangat. Erlang yang sudah tak sabar menanti ujian tahap ketiga esok harinya, ia kembali mendatangi Pak Tua agar dapat dengan segera melatih dirinya untuk sampai di tahapan terakhir. Pak Tua yang melihat jiwa Erlang yang belum stabil, ia memberitahu mengatakan di hadapan Erlang jika di tahapan ketiga ini dia tak bisa mengendalikan diri. Maka hati dan ragamu akan dikuasai iblis. Tak berselang lama, malam harinya, Yuyun dengan tak sengaja melihat Pak Tua yang sedang kebingungan mencari sesuatu barang miliknya. Tanpa rasa ragu dan curiga, Yuyun menyapa dan mengajukan letak pusaka cermin sakti berada. Merasa jika misinya berjalan dengan mulus, Pak Tua palsu yang tak ingin kehilangan kesempatan, dengan tergesa-gesa dia menemui Erlang yang sedang mengelap pusaka tombaknya di kamar. Di sini, Pak Tua palsu mengatakan di hadapan Erlang bahwa di ujian tahapan ketiga, Erlang cukup fokus menatap pusaka cermin sakti yang ia bawa. Nah, di dalam alam dimensi lain, Erlang dikejutkan oleh kemunculan sosok hantu jahat yang berkeinginan menguasai jiwa Erlang. Dengan melihat kemampuan Erlang yang masih lemah, di sini sosok hantu jahat mendoktrin Erlang dengan mengatakan jika dia bisa membantu Erlang untuk melepaskan penderitaan ibunya yang terkurung selama puluhan tahun. Terlena akan hal tersebut membuat Erlang seketika tak berdaya di hadapannya. Karena misinya belumlah tuntas, siluman ular kembali menghampiri Yuyun untuk ia bawa pergi. Sebab Yuyun merupakan satu-satunya anak keturunan Ming Cho yang nantinya akan menjadi ratu klan api kegelapan. Selanjutnya, mendengar suara jeritan yang amat kencang membuat Pak Tua terbangun, yang seketika melesat menyerang siluman utusan Ming Cho. Namun aksi tindakan tersebut gagal ia lakukan yang membuat dirinya terhempas akibat kemunculan asap hitam misterius dari dalam cermin. Ya, di sini nampak Erlang dirasuki kekuatan jahat. Ming Cho yang melihat hal tersebut tak menyia-nyiakan kesempatan yang menguntungkan dirinya. Dengan percaya diri, ia mengancam Yaoji jika hari ini merupakan malam kematiannya. Dan benar saja, di saat Erlang hendak melesatkan serangan untuk membunuh ibunya, untungnya di waktu yang tepat, Pak Tua datang menghentikan tindakan tersebut. Yaoji sang ibu yang tak ingin anaknya mati terbunuh di tangan Pak Tua,
memilih untuk masuk ke alam dimensi lain demi membebaskan anaknya dari pengaruh kekuatan jahat. Yaoji mengeluarkan ajian rawa rontek, menaruhkan nyawanya demi keselamatan Erlang. Sadar akan hal tersebut dengan rasa penuh penyesalan, Erlang menangis sambil memeluk ibunya. Atas kesalahpahaman itulah di hadapan Patua, Erlang yang marah besar, ia mengatakan menyesal berlatih menjadi muridnya. Sadar jika hal tersebut merupakan kecerobohan yang fatal, Patua meminta maaf di hadapan Erlang sambil mengatakan memberitahu jika saat ini Mingchor atau klan api kegelapan sudah terbebas dan membuat dunia diambang ancaman. Tak peduli akan hal tersebut, dengan nada lantang atas rasa kecewa Erlang pergi dari sana. Sedangkan di sisi lain, di dalam markas klan api kegelapan, Mingchor menghampiri putrinya sambil memberitahu Yuyun jika Yuyunlah satu-satunya penerus tunggal klan api kegelapan. Yuyun yang sedang bingung melihat ayah dan kakaknya dalam bahaya dan meminta Ratu Mingchor untuk dapat memberitahu keberadaannya. Karena dianggap sebagai musuh besar, Mingchor seketika menggertak Yuyun untuk dapat melupakan mereka semua. Di sisi lain, Erlang pun melemparkan pusaka tombak sakti atas rasa kesedihan dan kecewa karena misinya yang tak berhasil membawa keluar ibunya dengan selamat. Tak tega melihat keadaan Erlang, sang ayah yang paham dengan perasaan anaknya yang mencoba menasehati memberi wejangan agar Erlang tak menyia-nyiakan perjuangan serta pengorbanan ibunya yang selama 20 tahun menyegel Mingchor sang ratu kegelapan demi menyelamatkan dunia. Dan benar saja, terlihat dari ujung langit, Ratu Mingchor mulai meluncurkan serangan untuk menghancurkan desa Batu Dewa dan membuat semua manusia dalam situasi yang genting. Disinilah Patua dan Erlang berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan menghentikan ambisi Ratu Mingchor agar dapat menyegel kembali jalur siluman iblis yang sudah terbuka. Dari pertarungan yang sedikit sengit, secara terkejut Ratu Mingchor yang Erlang tusuk dengan pusaka tombak saktinya tak lain ialah adiknya sendiri. Sebelum Yuyun mati, Erlang meminta maaf karena tak bisa menjaganya dengan baik. Nah, disinilah baru terungkap jika tindakan yang dilakukan Ratu Mingchor dengan tega membunuh anaknya sendiri yang tak lain demi mutiara dewa yang berada di dalam tubuh Yuyun. Dengan menyerap esensi kekuatan mutiara dewa inilah, terlihat Ratu Mingchor jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tak ingin warga desa dan seluruh penduduk bumi menjadi budak iblis di bawah kendali Mingchor, dengan penuh keyakinan Erlang pun bangkit melesat dengan kencangnya. Disinilah tubuh Erlang bertransformasi memakai baju sakti kesatria suci. Dengan kekuatan tenaga dalam yang tinggi, cukup sekali hentakan dan pukulan, Erlang pun berhasil dengan mudah memusnahkan Mingchor sang ratu kegelapan. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, terlihat para penduduk Batu Dewa sangat bangga pada Erlang, tak terkecuali gurunya Pak Tua.来的正好。这个蠢货，竟然还有心背叛我虎族！梦初一直就在。月童，月童，月童！真躯寂灭无常，重现生机。
他是我徒弟。 Tentu saat ini ketentraman dan kenyamanan menyertai mereka semua tanpa ada hal yang harus ditakuti kembali. Singkat cerita, esok harinya terlihat Erlang pun kembali menjalani rutinitas seperti biasanya dengan sang ayah tercinta. Di sini, dengan tiba-tiba Pak Tua menghampiri mereka yang disusul dengan kemunculan Yaoji, ibunya yang bernyawa ganda. Namun hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton film ini sampai selesai. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, tetaplah menjadi kebanggaan dan kesayangan mamah dan papa dimanapun kalian berada. Jangan sampai sekali-kali menyakiti hati keduanya, karena dosa kepada orang tua amatlah berat siksaannya.